Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab, sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Kisah yang sangat biasa kita dengar berkaitan dengan Yunus. Yunus dipanggil Tuhan untuk memberitakan pertobatan bagi orang Niniwe. Dan kita tahu perlu 2 kali Tuhan mengutus Yunus untuk mempertobatkan Niniwe. Yang pertama Endo, lalu dimamah ikan besar di laut, dan yang kedua langsung berangkat. Pertanyaannya adalah, mengapa Yunus diutus di Niniwe? Niniwe ini dikenal sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Karena tidak mengenal, lalu ya hidupnya tidak selaras dengan apa yang menjadi kemauan atau kehendak Allah. Dalam situasi itu menjadi menarik bagi saya. Orang yang disebut kafir, bangsa yang disebut kafir, yang berontak, yang tidak mengenal Allah secara bulat, ketika diberi warta pertobatan langsung serentak mencanangkan pertobatan selama 40 hari. Dan yang menarik juga adalah diberitakan dalam bacaan pertama tadi, yang bertobat itu tidak hanya manusia. Siapa saja, hewan-hewan yang juga tadi disebut, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Hanya di situ tidak disebut jangkrik, tidak boleh makan, hanya hewan piaraan. Ini bisa kita renungkan betapa pertobatan itu tidak hanya manusia, tapi semesta, alam ciptaan itu juga bertobat. Dan pertobatan itu sungguh-sungguh, tidak hanya pura-pura. Dan hasilnya adalah Allah menyesal. Bagi saya ini gambaran yang menarik. Tidak selamanya Allah itu digambarkan sebagai sosok yang menakutkan, yang kejam, yang semena-mena menghukum umatnya. Tapi secara nyata Perjanjian Lama menggambarkan Allah itu selalu menyesal, menarik rencananya, dan intinya tetap mengasihi manusia. Dan syaratnya adalah manusia total untuk bertobat. Nah, renungannya adalah bangsa Niniwe saja yang tidak bulat mengenal Allah, hidup dalam kedosaan sehingga sering disebut sebagai bangsa kafir, itu saja berani bertobat. Apalagi kita yang mengaku mengenal Allah, dan sepanjang 40 hari selama masa Prapaskah, usaha tobat apa yang sungguh kita lakukan? Barangkali tahun ini kita akan mengusahakan pertobatan yang sama seperti tahun yang lalu. Merefleksikan diri, ternyata tahun lalu
bisa jadi usaha tobatnya kurang berhasil. Dicoba lagi tahun ini, kurang berhasil, dicoba lagi tahun depan. Dan memang manusia sepanjang hidup sepertinya harus selalu bertobat agar apa? Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan Tuhan menyesal atas rencana-rencana yang barangkali ditujukan untuk kita. Dan dalam bacaan Injil, Yesus jelas mengatakan angkatan ini tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Moga-moga 40 hari masa prapaskah ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengusahakan diri bertobat dalam cara hidup kita masing-masing. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.